percaya berkat Tuhan, Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Walaupun musim demi musim akan selalu berganti, tapi kami percaya kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan di tengah kondisi yang sulit ini, kami percaya kasih Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kasih Tuhan mengasihi kami, dan kasih Tuhan yang memampukan kami bertahan sampai akhir kehidupan kami. Biarlah Tuhan dapati kami setia, Tuhan dapati kami berkenan sampai di akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami bersama akan menyiapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau yang berkata-kata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan seutuhnya hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari kita sudah siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Kami silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, ya, selamat bertemu dalam kasih kemurahan Tuhan. Walaupun masih terbatas ya lewat ibadah live atau ibadah live streaming, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan tetap menguasai dalam kehidupan saudara semua. Saudara tetap boleh merasakan kasih lawatan Tuhan dalam kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi, walaupun ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Karena kita percaya seperti pujian tadi katakan bahwa Tuhan itu melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati dalam kehidupan kita semuanya. Dan berbicara pujian ini saudara, ada sedikit kesaksian dalam kehidupan kami bersama istri. 2 atau 3 minggu yang lalu kami akan pergi ke Madiun dan harus nyebrang karena kondisi jalan itu rame, apalagi tambah proyek yang ada. Dan kebetulan ya, di dekat gereja ini ada truk yang menutupi arah pandangan kami, sehingga mau tidak mau kami mau nyebrang sulit, hampir 15 menit tidak bisa nyebrang. Makanya ambil keputusan mau ke arah utara dulu, ngiri dulu, baru nanti putar balik, baru mau ke arah Madiun. Bukan satu kebetulan ketika kami naik kendaraan, kami menyetel lagu ini saudara. Dan pas lagu itu katakan seperti ini, ya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Nah, ketika kami dengarkan lagu ini saudara, karena kami pikir kalau ke Dumbel itu kejauhan, kami putar balik saudara. Ya. Nah, tanpa kami sadari, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan yang lajunya kenceng, bus gitu saudara, karena ini sudah lajur cepat saudara. Dan istri atau tante Nina bilang, "Pah," gitu. Dalam nama Yesus saya bilang gitu. Tiba-tiba langsung saya rem, ya, yang untung yang dari belakang itu juga bisa ngendo atau menghindar. Akhirnya tidak terjadi tabrakan. Hanya sepersekian detik saudara. Dan pujian ini pas, jadi ku yakin Tuhan melindungi. Jadi ketika pujian ini dinyanyikan terus, ya, saya sampai nangis sama istri. Luar biasa. Ternyata dalam pujian itu ada kuasa. Dalam pujian itu ada mujizat. Ketika kita yakin, kita percaya. Dan saya percaya bahwa pujian-pujian yang telah kita naikkan bukan hanya sekedar pujian atau lirik yang kita nyanyikan, tetapi kita benar-benar meresapi di dalamnya. Karena di dalam pujian Tuhan berkata, Tuhan berfirman, dan Tuhan juga bisa melawat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan puji Tuhan, mari saat ini saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Siapkan, mungkin ada yang mau menyiapkan alat tulis, Alkitabnya, ada yang mau mencatat, untuk boleh nanti dipelajari kembali. Dan terlebih dulu bersama dengan istri dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dengan salam damai sejahtera, salam kasih dari Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah Shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh ada dan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita semuanya. Nah saudara, kita akan belajar pada saat pagi hari ini satu tema yang sudah saya sharekan di grup kita,
Yaitu kita baca sama-sama 2, 3. Tak terselami rencanamu Tuhan. Nah, mari kita akan baca nats ini dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dan mari buka Alkitabmu bersama. Kita akan belajar firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan baca sama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang di rumah boleh sama-sama buka Alkitabnya, saya tunggu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Surat yang atau kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel secara umum, tetapi pada prakteknya lebih banyak ditujukan kepada bangsa Yehuda. Nah, kita akan baca sama-sama, saudara, di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Berbahagialah saudara, setiap kita yang mau baca, mau dengarkan, mau renungkan, bahkan setiap kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya pribadi demi pribadi. Nah, saudara, surat yang ditulis oleh Yesaya ini atau kitab yang ditulis oleh Yesaya ini memperingatkan atau memberikan nasihat dalam kehidupan saya dan saudara. Kita memiliki Allah yang superior. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang dimana rencananya itu rencana yang luar biasa. Kita membuat rencana seperfect apapun, sesempurna apapun masih kalah dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan tidak pernah cacat. Kita, sehebat-hebatnya kita, ada kemungkinan sekian persen, walaupun hanya 1%, ada sebuah kegagalan. Tetapi rencana Allah dalam kehidupan kita, rencana Allah dalam kehidupan setiap umat manusia tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Rencana Allah dalam kehidupan kita pasti berhasil. Rencana Allah dalam kehidupan kita pasti akan dilaksanakan. Dan sejarah mencatat, sejarah membuktikan, mulai dari zamannya Adam dan Hawa sampai kepada zamannya kita, tidak ada satupun dari rencana Allah yang tidak tergenapi. Sehingga tidak salah kalau Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya, sehingga disampaikan kepada bangsa Yehuda saat ini, saudara dikasih Tuhan yang kita baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jalannya Allah, pikiran Allah, tidak bisa mungkin terselami oleh pikiran kita manusia. Walaupun kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak bisa 100% kita mengerti atau memahami secara sempurna. Tapi ini bukan menjadi sebuah alasan kita tidak mau belajar. Kita tidak mau berusaha untuk memahami kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi lewat firman Tuhan ini saya mengajak untuk kita semua, ayo. Kita punya Allah yang rencananya sungguh luar biasa, rancangannya sungguh dahsyat, sungguh hebat. Dan mari kita bersyukur, dan mari kita giatkan kehidupan kita semakin cinta kepada Dia, mengasihi Dia. Saudara, Yesaya ini bukan orang yang sembarangan. Menurut apa yang saya baca, Yesaya ini adalah seorang yang terpelajar. Dia juga seorang ahli politik. Dia itu tinggal di Yerusalem, yaitu ibu kota Yehuda. Dan dia dipakai Tuhan untuk membawa pesan Allah dalam kehidupan seluruh orang Israel. Tetapi dalam pelayanannya, dia memang lebih difokuskan kepada bangsa Yehuda. Nah, kitab Yesaya ini menarik, saudara. Karena kitab Yesaya ini ada yang mengatakan ini adalah miniatur dari Alkitab. Kita tahu bahwa jumlah Alkitab kita itu ada 66 kitab.
yaitu 39 kitab PL dan 27 kitab PB atau Perjanjian Baru. Dan Yesaya atau kitab Yesaya itu seakan-akan menjadi miniatur dari seluruh Alkitab. Nah, apa yang saya dapatkan dari pembacaan saya bahwa kitab Yesaya mulai pasal pertama sampai pasal yang ke-39 itu menggambarkan tentang penghukuman. Jadi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, siap-siap ada hukuman. Ya, ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Tetapi di pasal yang selanjutnya, yaitu pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-66, yaitu 27 kitab terakhir, saudara, itu menggambarkan tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, yang mau mengikuti apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sehingga dari hal ini ada sebuah pilihan pasti dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau mengikuti rencananya Tuhan, atau malah kita mau membangkang, atau kita tidak mau ikut rencana Tuhan. Tapi saya percaya bahwa setiap dari kita anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah orang-orang yang memilih pilihan yang terakhir, yaitu orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Karena ada rencana atau rancangan yang indah, yang terbaik, yang the best, yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tak terselami rencanamu Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini. Nah, yang pertama saudara, kita bisa belajar di sini kita menyadari satu, kita ini sangat terbatas. Mari sama-sama katakan, aku ini sangat terbatas. 2, 3. Aku ini sangat terbatas. Kita itu ada limitnya, ada batasnya. Secara umur, kita tidak bisa hidup di dunia ini selama-lamanya. Alkitab katakan 70-80 tahun, ya, jika ada kesempatan anugerah bisa lebih. Tapi ada batasnya tetap. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang unlimited, yang tidak terbatas. Bahasa rohaninya dia kekal. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap ada. Ada yang mengatakan dia alfa, dia omega. Dia awal dan akhir, dia ada dari awal mulanya dan sampai akhir, bahkan bumi ini hancur, dia tetap ada. Sehingga tidak salah dia mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku tak terselami seperti tingginya bumi dari langit, demikianlah perbandingannya. Dan dari sini saudara kita bisa menyadari bahwa hidup saya dan saudara adalah manusia yang terbatas. Yesaya 55 ayat 9 di sana dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini menggambarkan saudara ada sebuah perbedaan gap yang sangat besar antara kehidupan saya, kita manusia dengan Allah. Allah itu kudus, kita adalah manusia yang berdosa. Allah itu sempurna, kita banyak kekurangan. Banyak perbedaan antara kita dengan Allah, jelas. Walaupun kita adalah ciptaannya, kita anak-anaknya, ada perbedaan. Tapi yang luar biasanya, saudara, Allah mau angkat kita, Allah mau jadikan kita anak-anaknya. Bahkan Allah sedang persiapkan kita menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, menjadi pengantin wanita dalam kerajaan surga, dalam Yerusalem baru. Dan dari sini kita menyadari saudara kita terbatas, kita limited. Banyak hal dalam kehidupan atau rencana Allah yang tidak bisa terselami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Salah satu contohnya saudara, karya penyelamatan Allah
untuk saya dan saudara manusia yang berdosa ini dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga sampai saat ini pernah saya singgung saudara. Terjadi terus perdebatan. Allah kok mati? Allah kok mau disalib? Allah kok jadi manusia? Kalau kita menyadari bahwa Allah kita itu luar biasa, Allah kita itu sempurna, kenapa kita tidak bisa mempercayai bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu? Termasuk dia mengampuni dosa kesalahan kita dengan dia mati di atas kayu salib. Kenapa kita bisa ragu kalau dia bisa menjadi manusia? Kalau kita percaya dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan alam semesta. Tapi kenapa kita begitu susah percaya? Kalau dia bisa jadi manusia dan mati bagi saya dan saudara. Jawabannya karena pikiran kita terbatas. Tapi syukur kepada Tuhan. Dengan iman, Tuhan memberikan kepada kita pengertian sehingga kita bisa meyakini, mempercayai karya penyelamatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Walaupun, saudara, kita memiliki banyak keterbatasan. Secara waktu, kita adalah manusia yang fana. Tuhan kekal, Tuhan abadi. Secara tenaga, sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa bekerja seharian penuh, 24 jam tanpa henti. Kalaupun bisa, ya habis itu mesti sakit, saudara. Ya, karena ada guyonannya ya kan. Kerja, liburan. Kalau aku enggak, kerja, tipes gitu kan, saudara. Ada batasnya, ada limitednya, kita ada limitnya, limited kita itu. Secara pikiran pun demikian, secara pengetahuan apalagi. Sampai sekarang manusia berusaha untuk menciptakan mungkin manusia, makhluk hidup cloning, mau menciptakan manusia buatan atau menciptakan rekayasa genetik untuk menciptakan manusia buatan, tapi sampai sekarang tidak mungkin bisa. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah manusia yang terbatas. Untuk memahami rencana Allah yang maha sempurna, kita perlu iman. Kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, bersyukurlah jika Allah yang tidak terbatas itu mau mengasihi saya dan saudara yang adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Allah yang maha suci mau datang ke dalam dunia untuk saya dan saudara manusia yang berdosa. Allah yang maha kuasa mau datang untuk saya dan saudara manusia yang hina. Kita manusia yang sangat terbatas. Dan ayat yang ke-8 tadi katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jalanmu bukan jalanku. Seringkali tanpa sadar ketika kita gagal, mungkin ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, sudah berjalan sekian tahun, ternyata di tengah jalan ditikung sama orang lain. Ya, tidak jadi nikah, mungkin ditinggalkan, dikhianati. Terus kita mungkin kecewa, Tuhan, kenapa kok seperti ini? Kita melihat hanya dalam segi waktu ini saja, tapi Tuhan sudah melihat sampai ending kehidupan kita, karena Tuhan tahu dia bukan yang terbaik untuk kita. Dan buktinya apa? Satu saat Tuhan pasti sediakan atau ganti yang lebih baik. Mungkin kita sedang bernegosiasi dengan seseorang untuk pekerjaan kita, tiba-tiba juga ditikung orang lain. Akhirnya tidak jadi deal, malah kita ditinggal dan orang ini sama orang yang nikung kita. Mungkin saat itu kita kecewa, tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan lihat. Mungkin kita salahkan Tuhan, Tuhan, kenapa kok juga jadi deal, malah diambil orang lain. Nah, di akhirnya nanti kita ketika sudah tahu, oh ternyata yang itu penipu, ternyata. Sering yang terjadi seperti ini, saudara. Kita manusia yang sangat terbatas. Ada dimensi ruang, waktu yang membatasi kita.
Saya selalu saksikan ini untuk kita semua. Ya, seringkali mungkin kita sedang mau melakukan sesuatu. Ya, saya waktu dulu kuliah, saya katakan di Murasi itu mau nyegat bis, mau naik. Ya, kok bisnya penuh terus, dilalah enak kosong dicegat gak gelem mandek gitu saudara. Terus gitu saudara. Sudah sore, mau jelang malam, perut lapar, belum makan dari kos, dari perjalanan juga pikirnya andang sampai rumah biar cepat makan. Rupanya tidak dapat bis tambah. Sampai sekian waktu nunggu kurang lebih setengah jam baru dapat. Dan ketika saya naik bis yang selanjutnya, saya baru tahu, oh bis yang mau saya tumpangi tadi malah kecelakaan dalam perjalanannya. Loh, cara Tuhan itu ajaib saudara. Rancangan Tuhan ajaib. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Karena itu pada saat pagi hari ini, saya mau katakan, ayo gunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang pertama saudara. Nah yang kedua, dari kita belajar bahwa rencana Tuhan yang tak terselami, rancangan Tuhan yang ajaib ini, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, yang kedua saudara, ketika kita mengetahui rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang tak terselami dalam kehidupan kita, Tuhan mau dalam kehidupan kita, yuk belajar, kita taat dan kita mau mengikuti rencana Allah. Mari berjalan sesuai dengan rencana Allah. Ku mau mengikuti, ya kan? Rencana Allah, kita mau mengikuti rencana Allah. Ya. Kehendakmu ya Bapa. Ya, kita ikuti kehendak Bapa. Sama seperti ini saudara. Kadang-kadang mungkin ketika kita menentukan, ya ini sekolah, katanya sekolahnya harusnya di mana gitu kan? Atau mungkin mau ambil jurusan kuliah. Enak saya mau ambil jurusan apa ya? Mau ekonomi, mau jurusan mungkin bahasa, atau mau mungkin jurusan yang lain. Nah orang tua tahu yang terbaik untuk kita. Gitu kan. Dia sudah pilihkan, yuk ini loh, kamu ambil lo ini, karena ini cocok untuk kamu. Enggak, aku nggak suka, yang lain aja. Nah, kadang-kadang tanpa sadar kita memberontakkan diri atau kita melakukan pemberontakan, kita tidak mau mengikuti apa yang disarankan atau apa yang dinasihatkan dalam kehidupan kita. Tapi lewat firman Tuhan pada saat ini, ketika kita mengetahui bahwa Allah yang tak terbatas itu tahu segala sesuatu sampai akhir kehidupan kita, yuk kita belajar untuk mentaati, untuk mengikuti rencana Allah. Karena kita sadar apa saudara? Kita manusia yang terbatas. Tetapi Allah yang tak terbatas adalah Allah yang mampu menolong dalam hidup kita. Dan kita yang menyadari keterbatasan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Allah. Berserah kepada Allah. Tunduk kepada rencana Allah. Berserah bukan menyerah. Kalau menyerah kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kalau berserah kita akan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya. Di ayat yang ke-6 juga dikatakan, saya bacakan kepada untuk kita semua, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara. Nah Tuhan katakan cari dia. Selagi masih ada kesempatan, ada waktu dia mau ditemui, cari. Ini ujaran atau ini nasihat yang disampaikan Yesaya kepada orang-orang Yehuda. Cari Tuhan. Karena nanti ada waktunya, engkau tidak bisa cari dia, kamu berteriak-teriak, Tuhan tidak mau jawab. Selagi masih ada kesempatan, engkau masih kuat, ayo cari dia. Bukankah ini juga sama dengan kehidupan kita di masa ini, saudara?
yang dimana untuk ibadah saja, untuk kita cari Tuhan tidak seperti dulu. Ya, kita harus berusaha lebih. Ya, ibadah di rumah harus dengan teknologi yang ada kita manfaatkan. Ya syukur, puji Tuhan. Ya Tuhan sudah siapkan kita di gereja kita mulai dari hal yang paling sederhana, kita mulai terus ya mengupgrade seperti sampai saat ini walaupun belum sempurna. Tapi ini adalah sebuah cara kita untuk kita menunjukkan kita mau cari Allah. Bahkan bukan sekedar mencari Allah, tapi cari Dia dengan kesungguhan. Ayat yang ke-7 katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah ini saudara. Orang yang mentaati dan mengikuti rencana Allah akan belajar mencari Allah, akan belajar mencari Dia bukan dengan mencari dengan main-main. Lah orang cari, itu kan macam-macam saudara. Ada yang nyari itu dengan ogah-ogahan, ya nyari gitu, saudara. Nyari dengan tidak sungguh-sungguh, sekedar nyari. Tapi yang Tuhan katakan di sini cari Dia dengan sungguh-sungguh. Mari gunakan kesempatan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Ini baru awal permulaan. Ada mengatakan pandemi ini enggak hanya berlangsung untuk hari ini saja, setahun ini, setahun 2 tahun, bahkan bisa sampai 5 tahun. Bahkan saya lihat di prediksi ada yang mengatakan ilmu kesehatan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan baru nanti kita bisa berdamai dengan corona, katanya gitu. Nah, ketika kita menyadari hal ini, semua yang terbatas, semua yang limited, apa yang bisa kita lakukan kalau tidak kita berserah kepada Allah? Taati, ikuti rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada waktu. Kalau ibadah yang sungguh-sungguh, kalau berdoa yang sungguh-sungguh, ada kesempatan berdoa, ada kesempatan baca firman Tuhan, ada kesempatan untuk memberkati orang lain, menabur hal yang baik, kerjakan. Ini yang Tuhan mau sedang berikan nasihat dalam kehidupan saya dan saudara. Yuk, kita berikan hidup kita yang terbaik untuk boleh jadi berkat bagi sesama kita. Dan yang ketiga saudara, ini yang luar biasa. Endingnya apa saudara? Nah ini yang menarik. Jelas endingnya belas, itu adalah sukacita. Ayat 13 saya bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Pasal yang sama dalam Yesaya 55, saya bacakan. Sungguh kamu akan berangkat, perhatikan, dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat yang ke-14 ayat yang ke-13 saudara. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 ini ayat 12, ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanubar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemaksuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Nah saudara, perhatikan di sini ada sebuah sukacita, ada sebuah rasa kebahagiaan, damai sejahtera ketika kita mau mengikuti rencana Tuhan, ketika kita mau ikut jalurnya Tuhan, on the track-nya Tuhan, saudara. Kereta api, ya, itu akan tetap aman, ya, meminimalisir lah. Kalau dia celaka, kalau dia mau ikuti track-nya, ada jalurnya, ada relnya itu, saudara. Selama dia masih ada di rel, dia masih bisa jalan. Aman lah. Sampai tempat tujuan. Nah, hal yang sama yang Tuhan mau ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Yuk, ikuti relnya Tuhan, track-nya Tuhan. Tidak usah ke kanan, tidak usah ke kiri, ikuti apa yang Tuhan mau. Karena apa? Mengikuti nasihat Tuhan akan membawa saya dan saudara mengalami sukacita. Mengikuti rencana Tuhan atau rancangan Tuhan lewat firman-Nya. Ulangan katakan, jika engkau mengikuti firman-Ku, mentaati firman-Mu, berkat-berkat ini akan turun ke atasmu, diberkati rumah tanggamu, saudara.
Diberkati ketika engkau masuk dalam rumah, ketika keluar dari rumah. Diberkati bakul adonanmu, diberkati sawah ladangmu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Semua senang akan ayat ini. Tapi ingat, ayat itu dimulai kalau saya dan saudara mau mengikuti apa yang Tuhan mau. On the track-nya Tuhan, bukan ke tempat yang lain, bukan keluar jalur. Rancangan Tuhan pasti adalah rancangan yang indah. Rancangan yang bawa damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, saudara nanti bisa baca di rumah. Aku ini mengetahui rancanganku akan kamu, ada rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ikuti rencana Allah. Walau tidak mudah. Kadang-kadang butuh perjuangan, pengorbanan. Hati, pikiran kita, kedagingan kita harus kita lawan. Tapi ketika kita tahu endingnya adalah sukacita, yuk kita belajar lakukan ini. Dan apa jaminannya sudah rencana Allah pasti berhasil? Saya teringat Ayub pernah berkata dalam Ayub 42 ayat 2, dia katakan saudara dikasihi Tuhan, di bagian akhir dari kitab Ayub ditulis, ketika dia sudah mengalami semuanya, dia katakan seperti ini saudara. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub mengatakan dengan kepercayaan, dengan iman, dengan kesadarannya, dia katakan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini jaminan dalam kehidupan kita. Jalan yang ada di depan kita memang tidak selalu mulus, tidak selalu mudah. Bisa jadi di depan kita akan diperhadapkan dengan lembah, jalan yang terjal, bahkan mungkin jurang. Tapi percayalah, yakinlah bersama Tuhan, kita akan mendapat sukacita. Tadi pujian terakhir katakan, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan menjaga, ku yakin Tuhan menolong. Saya percaya bahwa saudara bukan hanya sekadar menyanyikan pujian ini, tapi saudara meyakini, kita meyakini jalannya tak terselami. Dan kalau kita mengikuti rencananya dia, rancangannya dia, endingnya sukacita dalam hidup kita. Dan sebagai bagian yang terakhir, saya mengutip satu perkataan Daud di dalam Mazmur. Nah, kita buka Alkitab kita masing-masing yuk. Sebagai terakhir kita baca sama-sama. Ya, Mazmur 23. Setelah pembacaan firman Tuhan ini, saya undang pelayan-pelayan untuk maju ke depan. Boleh kita bersama membaca, boleh bersama kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 23, ayat yang keempat, satu ayat yang menarik, saudara. Yuk kita akan baca sama-sama, saudara. Ini yang dikatakan oleh Daud. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang percaya katakan, amin, saudara. Yang Daud takutkan bukan ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman. Saya pernah katakan, saya gambarkan lembah kekelaman ini adalah sebuah lembah yang kanan kirinya gunung, sehingga dalamnya itu adalah tempat yang gelap. Di sana ditunggu binatang buas, penyamun, dan orang-orang jahat lainnya. Tapi Daud katakan, aku tidak takut walau aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang aku takutkan, kalau Tuhan tidak berserta dalam kehidupanku. Karena Daud tahu, dengan gada dan tongkat yang Tuhan berikan, itulah yang menghibur, menguatkan di dalam kehidupannya. Saudara, di masa yang sulit dan sukar ini, saya tidak menjanjikan hal-hal yang baik. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa saya dan saudara punya Tuhan yang mengasihi kita. Berancangan dan rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tidak terselami. Seperti tadi